Guys, kenapa ya? Aku tuh ngerasa kalau misalnya aku tuh gak ada pencapaian kayak teman-teman aku yang lain. Tiba-tiba banget ada apa sih? Iya, aku habis lihat sosmed. Terus teman-teman aku tuh pada ngupload tentang kayak mereka tuh jadi volunteer pengabdian masyarakat. Terus ada juga yang udah punya usaha sendiri. Terus juga ada yang jadi content creator. Sedangkan aku tuh ngerasa kalau misalnya aku cuma jadi mahasiswa yang kesehariannya nugas. Gak ada pencapaian yang bisa aku upload ke sosmed. Padahal menurutku sosial media itu bisa jadi tempat kamu update keseharian juga loh. Misalnya kayak kita pas lagi belajar UTS bareng gini, gak harus pencapaian besar kok. Iya sih, tapi aku rasanya tetap nggak pede walaupun cuma ngupload keseharian. Kenapa kak? Padahal kakak tuh kadang produktif banget dan juga pasti ya positive vibes sih menurut aku. Aku rasa nggak ada yang bakal nanggepin negatif sih kak. Aku tetap merasa nggak pede sih, Bel. Anyway, thanks ya buat encourage-nya. Tapi kak, kalau main sosial media itu perlu self confidence ya sih kak. Makanya mereka orang-orang di luar sana yang punya self confidence, mereka berani buat mengcopy semua kepribadiannya mereka dalam sosmed itu kak. Emangnya self confidence itu apa sih cak? Nah, teman-teman remaja ada yang tahu nggak nih self confidence itu apa? Kalau gitu, ayo kita bahas self confidence bersama KPR. KPR itu apa sih, Cok? KPR adalah kelompok pecinta anak dan remaja Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran yang dinaungi oleh Departemen Pengabdian Masyarakat BEM Fapsi Unpad. Oh iya, karena dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol, tapi kita belum kenalan nih. Jadi, kita bakal kenalan dulu ya. Halo semuanya, aku Shaula. Aku Caca. Aku Abel. Aku Najla. Dan aku Bunga. Halo teman-teman remaja. Kami dari KPR Fapsi Unpad. Nah, teman-teman remaja, kalian tahu nggak sih apa artinya self confidence? Nah, di sini kita akan membahas mengenai self confidence dan aku akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bunga tadi. Self confidence itu adalah kemampuan dan harga diri yang disertai dengan kesadaran diri yang sangat penuh. Dan jika ada self confidence, maka kita berani untuk menunjukkan diri, berani untuk menunjukkan keberadaan kita di sosial media, dan juga kita berani untuk mengajukan perbedaan pendapat kita. Berarti aku gak punya self confidence ya, Cak? Menurutku itu nggak sepenuhnya benar sih, Xiao. Karena aku lihat kamu itu punya rasa percaya diri itu di hal lain. Bener banget kak, tadi kan saya sempat bilang kalau misalnya salah satu ciri self confidence itu adalah berani menyampaikan perbedaan pendapat. Nah menurut aku kakak itu udah cukup komunikatif dan asertif kok kalau misalnya kita lagi kumpul dan lagi diskusi kayak gini. Mungkin memang di media sosial itu kamu kurang merasa percaya diri. Tapi tenang, kamu nggak sendirian, Xiao. Karena dari itu aku nemu seseorang yang meneliti tentang hal ini. Nah, di sini itu dikatakan kalau memang sosial media itu bisa menjadi sarana komparasi diri dan berkaitan dengan konformitas. Coba lihat ini deh, Bel. Oh, nih, jadi katanya kalau seseorang merasa kurang percaya diri, mereka akan lebih bergantung kepada orang lain, sehingga mereka akan cenderung mengikuti apa yang dilakukan mayoritas orang atau kelompoknya, biar bisa diterima di lingkungan sosialnya. Nah, ini aku lanjutin ya. Jadi, menurut penelitian yang dilakukan oleh Sahroni et al. Tahun 2022, sosial media itu memiliki dampak baik dan buruk bagi penggunanya, khususnya pengaruhnya terhadap self-confidence remaja. Pada item soal terakhir dengan pertanyaan, apakah Anda pernah merasa tidak percaya diri dengan foto atau video yang Anda posting di akun sosial media yang Anda miliki? Terdapat hasil jawaban dengan persentase 60% itu menyatakan tidak bisa percaya diri dan 40% itu sebaliknya. Nah, setelah ditinjau lebih lanjut, ternyata tingkat kepercayaan diri juga didukung oleh beberapa hal, yaitu keyakinan dan kemampuan diri, sikap optimis, objektif, bertanggung jawab, dan berpikir rasional. Jadi, seseorang yang memiliki karakter tersebut akan bisa survive dalam kerasnya media sosial. Sedangkan yang kurang memiliki karakter tersebut itu akan sulit untuk survive dari kerasnya media sosial dan cenderung merasa tidak percaya diri. Gitu ya kak. Dan lihat tadi yang tadi mama omong, 60% dari sudut penelitiannya itu nggak percaya diri karena sosial media.
Wah, jadinya aku gak sabar ya. Kayaknya aku juga kurang percaya diri deh, Kak. Iya lagi, sebenarnya kamu juga ngerasa kurang percaya diri sih di media sosial. Sama. Tapi kenapa ya kira-kira sebagian besar dari pengguna media sosial termasuk kita itu tuh bisa ngerasain hal yang sama? Kalau menurut aku sih, kita terutama remaja nih, itu menggunakan media sosial sebagai ajang untuk mencari validasi dan juga pengakuan dari orang lain, dari likes-nya, komentarnya, jumlah followersnya, dan itu pun bisa mempengaruhi bagaimana mereka mempersepsikan diri mereka sendiri. Kayak misalnya kita lagi nge-post di Instagram, terus habis itu dapat reaksi yang banyak ya, like-nya banyak, komentarnya juga positif-positif semua, terus habis itu followersnya juga meningkat nih. Nah, itu pasti bakal bikin kepercayaan diri kita tuh naik kan, tapi cuma sementara aja. Tapi kalau misalnya kita dapat reaksi yang negatif nih, misalnya like-nya menurun atau misalnya komentarnya nggak sebanyak yang kemarin-kemarin dan juga nggak ada followers baru nih, kita bakal ngerasa ragu dengan diri kita sendiri dan juga kepercayaan diri kita bisa menurun. Oh gitu bro. Sebenarnya kalau misalnya dihubungin sama karakteristik remaja, ini tuh nyambung banget sama yang namanya imaginary audience dan personal fable. Jadi katanya kalau misalnya lagi di usia remaja, kita tuh jadi lebih ngerasa orang-orang tuh pada ngeliatin kita. Dan kalau misalnya kita ngepost sesuatu di sosial media, itu tuh kita jadi ngerasa kayak seluruh dunia tuh lagi ngeliatin posan kita itu gitu. Terus juga kita tuh ngerasa diri kita beda kan dari yang lain. Jadi kita tuh ngerasa kayak nggak semua orang tuh bisa ngerti kita gitu. Nah, dua hal ini tuh beneran berhubungan banget sama sensitivitas kita dalam menerima penilaian dan perhatian yang orang lain kasih. Setuju sih Bel, Bunga. Selain itu, media sosial juga bikin remaja terpapar terus-terusan sama gambar kehidupan yang udah dikurasi dan disempurnakan secara ideal. Jadi itu tuh bisa mendukung perbandingan sosial dan juga mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Iya Kak, aku pernah baca deh jurnal yang ngebahas soal itu. Katanya tuh kalau kita terpapar dengan edit, dengan sesuatu yang dipamerkan atau dengan kehidupan sempurna orang lain di sosial media, remaja tuh cenderung untuk merasa kurang dan merasa tertekan karena jadinya mereka mengerti standar yang tidak realistis dan mereka jadinya merasa kurang percaya diri dan merasa keberadaannya itu kurang Kak, dan jadinya mereka juga kurang merasa tertinggal deh dari teman-teman yang lainnya gitu Kak. Wah, berarti dampak buruk sosial media itu sebenarnya berpengaruh banget ya ke kesejahteraan psikologis kita. Kalau dilihat-lihat di zaman sekarang tuh berarti sosial media itu berdampak buruk banget ya. Bahkan yang aku dengar itu sampai berpengaruh ke kehidupan yang lainnya. Wah, aku jadi mikir nih kalau misalnya aku terus-terusan minder, berarti itu bisa bikin aku takut untuk coba hal baru ya? Bener banget kan Syau, kalau misalnya kita minder terus-menerus, itu tuh bisa bikin kita jadi ragu sama diri kita sendiri. Terus kita jadi kayak takut buat eksplorasi hal-hal yang sebenarnya kita suka. Terus kalau misalnya kita kebawa nih sama standar yang ada di sosial media, itu tuh bakal bikin kita jadi insecure dan jadi nggak bisa nunjukin versi terbaik dari diri kita gitu. Bener banget, aku setuju sih. Aku juga pernah baca kalau misalnya kita terlalu sering nih terpapar sama media-media yang sekiranya all out perfect banget, itu bakal bikin kita membuat standar yang unrealistik dan juga malah bikin komparasi diri dengan orang lain. Nah, ini barusan aku juga research nih. Penelitian dari, jadi aku nemu penelitian dari Irner dan Falkenberg. Penelitian ini tuh menyatakan bahwa pengguna media sosial berkaitan dengan peningkatan perbandingan sosial ke atas atau yang disebut dengan upward social comparison. Nah, yang dapat menurunkan harga diri dan meningkatkan kecenderungan terhadap gejala negatif seperti kecemasan atau bahkan sampai depresi loh. Wah, berarti dampaknya itu nggak cuma sesaat ya. Kalau misalnya aku biarin terus-menerus, pasti bakal ngaruh ke gimana caranya aku menilai diri aku sendiri. Iya, makanya penting banget nih Kak untuk kita tahu loh cara mengatasi kekurangan self confidence kita. Nah, yang aku tahu tuh caranya dengan self awareness Kak. Yang aku baca dari jurnal It-Feel, katanya tuh dengan kita sadar diri kita, mengetahui tentang kekuatan dan kelebihan dan kekurangan kita jadinya sadar. Dan kadang tuh dengan kurangnya self confidence
kita tuh jadi, padahal kita bisa loh Kak, tapi jadinya malah kurang karena kekurangan self confidence itu. Kira-kira kalau gitu cara ngatasinnya gimana ya, Cak? Yang aku tahu nih Kak, dengan cara kita berkomunikasi ini saja ya Kak, itu tuh bisa menyadarkan diri kita tentang siapa kita yang sebenarnya, dan kita bisa tahu tentang kelebihan dan kekurangan kita. Itu Kak. Aku setuju sih. Jadi berdasarkan apa yang aku baca juga dari penelitian yang kamu baca tadi, itu tuh kalau misalnya kita detox gitu dari sosial media, itu juga bakal ngebantu banget biar kita bisa lebih fokus dengan apa realita kita, gimana cara kita bakal menggunakannya, dan juga bikin kita tuh nggak terlalu banyak komparasi diri dengan orang lain. Bener banget. Aku juga mau ngasih saran Kak. Mungkin Kakak bisa ikut kayak komunitas atau lingkungan atau kegiatan-kegiatan yang positif gitu biar bisa merasa lebih diterima. Misalnya kayak di KP hari ini, kita kan bisa ngobrol, terus kayak sharing, dan Kakak tuh bisa dapet dukungan dari teman-teman tanpa harus merasa selalu sempurna gitu. Wah, aku baru jadi sadar nih. Kalau misalnya selama ini tuh aku lebih fokus ke yang gak aku punya. Padahal banyak hal yang bisa aku banggain. Nah itu dia, jadi self confidence itu bukan tentang gimana kita tuh harus jadi yang selalu hebat, tapi tentang gimana kita bisa menerima diri sendiri dan mau untuk berkembang. Bener banget Kak, kita juga kayak harus ingat kalau misalnya apa yang dipaparkan di media sosial itu tuh nggak selalu real adanya, dan juga pasti mereka cuma menampilkan versi terbaik dari mereka sendiri di media sosial media. Berarti mulai sekarang aku harus lebih mindful ya kalau misalnya main sosmed, dengan cara ngebandingin diri sama orang lain, dan juga lebih fokus ke hal-hal yang bisa bikin aku berkembang. Setuju banget Kak Syau. Intinya kita harus tetap ingat kalau self confidence itu tuh dibangun dari dalam diri kita sendiri dan bukan dari validasi orang lain. Wah, ternyata ngobrolin tentang self confidence ini seru juga ya, dan kita jadi dapat banyak pengetahuan. Ternyata penting banget tentang kita mengetahui tentang self confidence itu dan memiliki self confidence itu sendiri. Nah, setuju banget. Wah guys, makasih banyak ya. Karena obrolan ini aku jadi sadar kalau misalnya selama itu aku terlalu keras sama diri sendiri. Mungkin setelah ini aku bakal lebih menghargai proses aku, dan juga nggak terpaku sama standar yang ada di media sosial. Nah, keren tuh kayak gitu. Semoga kita semua bisa lebih aware dan lebih pede lagi ya ke depannya. Amin. Oke, kalau kayak gitu, sekian podcast dari kami. Terima kasih buat teman-teman remaja yang udah dengerin podcast kami ini sampai akhir. Semoga obrolan kami ini dapat bermanfaat bagi teman-teman remaja semuanya. Terima kasih teman-teman remaja. Sampai jumpa.